Rakyat kecil tuh hanya punya semangat dan keringat yang lebih banyak gitu. Modal mereka nggak punya, jaringan mereka nggak ada, pengetahuan apalagi mereka belajar seiring waktu. Tapi kemudian hari ini pemerintah kemudian lebih membela minimarket yang punya segalanya itu. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita yang sangat-sangat lucu sekali, cukup membanggakan, tapi juga di sisi lain juga sekaligus menyedihkan, karena ini cerita terkait warung Madura yang punya visi misi buka 24 jam, hari kiamat buka setengah hari. Ini belakangan di salah satu daerah diminta agar warung Madura ini tidak buka 24 jam, dan alasannya itu karena pengusaha-pengusaha minimarket merasa terganggu, merasa kalah saing. Kebayang nggak? Warung Madura kemudian mampu mengganggu pengusaha-pengusaha minimarket. Ini lucu gitu, tapi juga sekaligus menyedihkan, karena yang memberikan pelarangan itu adalah pemerintah. Pemerintah seperti tidak mau berpihak kepada rakyat kecil, karena warung Madura ini kan sebenarnya warung kelontong gitu, warung yang isinya itu jualan kebutuhan hari-hari, sehari-hari, seperti misalkan samalah seperti Alfamart, Indomaret gitu ya, dan minimarket lainnya gitu, sama, kurang lebih sama. Cuma bedanya kalau di warung Madura ini manajemennya tuh loss. Nggak ada manajemen yang betul-betul kemudian sama SOP-nya di semua daerah gitu ya. Dan kemudian dari sisi tempat itu biasanya lebih ramah, lebih kecil gitu. Kalau kita ke Alfamart, Indomaret, ke minimarket kan kita bisa masuk dengan ruangan yang ber-AC, dengan lampu-lampu yang menyala gitu ya, begitu terang gitu. Nah, warung Madura ini kadang-kadang bahkan orang yang mau beli nggak bisa masuk gitu karena kecil gitu. Tapi barang-barangnya lengkap. Kita butuh apa aja diambilin gitu. Ada gitu biasanya. Bahkan lebih lengkap dari Alfamart, Indomaret, karena biasanya juga sekaligus menyediakan BBM. Kalau Alfamart, Indomaret kan nggak ada tuh, nggak jualan bensin gitu ya. Kalau toko Madura ya jualan bensin. Jadi ya ini sebenarnya warung kelontong biasa, cuma kemudian karena mayoritas pemiliknya atau kebanyakan pemiliknya atau yang jaga warung-warung ini adalah orang-orang Madura, orang-orang perantauan, maka kemudian dikenal sebagai warung Madura. Nah, ini ternyata setelah warung Madura ini menjamur di beberapa kota besar, ternyata hari ini mulai meresahkan. Dan bukan karena saya orang Madura gitu ya, saya tahu ini hanya warung kelontong biasa aja gitu. Cuma kebetulan memang yang jaga orang Madura kebanyakan. Sebenarnya ada juga yang bukan orang Madura gitu, warung kelontong biasa ya kan banyak di beberapa daerah gitu ya. Saya terus terang sebagai rakyat kecil gitu merasa bangga dengan pelarangan ini gitu, karena warung Madura yang sebelumnya itu begitu gagah menantang keluar biasaan modal dan manajemen dari minimarket, Alfamart, Indomaret gitu ya. Tapi kemudian hari ini baru diberi pengakuan ya, karena pelarangan-pelarangan ini salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan secara terselubung, karena kalau sampai pengusaha minimarket merasa terganggu, itu kan artinya warung-warung Madura, warung-warung UMKM, warung-warung kelontong ini selama ini sudah bisa memberikan satu sistem atau sebuah perlawanan yang luar biasa, meskipun secara modal mereka nggak punya gitu. Ini adalah sebuah persaingan yang sangat-sangat tidak sebanding gitu. Warung kelontong, warung kecil itu ya nggak punya manajemen gitu kan. Yang jaga juga ya bukan yang pakai seragam seperti di Alfamart, Indomaret atau minimarket lainnya gitu ya. Kadang cuma sarungan. Tapi mereka mampu memberikan satu perlawanan dengan memberikan harga-harga yang jauh lebih murah, waktu bukanya juga jauh lebih lama sampai 24 jam gitu ya. Dan setahu saya, seingat saya dulu waktu saya kemudian sempat ngobrol dengan salah seorang supir Grab atau taksi online,
Itu saya sempat dengar gitu cerita ketika biasa kan supir tuh nanya gitu, dari mana mas? Saya dari Madura. Saya bilang dari Sumeneb Madura gitu ya. Dan kemudian supir ini kaget gitu, wah saya suka tuh warung Madura. Wah, pokoknya the best lah gitu. Karena alasannya warung Madura ini buka 24 jam dan kemudian ya harga-harganya lebih murah. Dan menurut dia pribadi itu menyenangkan karena rumah dia itu gak jauh dari warung Madura ini. Dan setelah adanya warung Madura, kata si sopir ini gitu ya, dia merasa lebih aman gitu karena ya buka 24 jam otomatis seperti dijaga 24 jam. Yang sebelumnya itu kadang-kadang ada kemalingan dan sebagainya, itu jadi lebih aman gitu ya. Karena ada kehadiran warung Madura ini. Makanya dia ketika tahu saya dari Madura itu dia suka sekali, wah luar biasa maksudnya. Jadi cerita-cerita ini sebenarnya saya sudah dengar beberapa kali, gak cuma dari supir taksi online, ya supir Gojek juga pernah, dan kemudian ya beberapa teman di Jakarta juga sudah mulai mengakui bahwa keberadaan warung Madura ini sangat-sangat revolusioner gitu, atau sangat mampu memberikan perlawanan kepada minimarket sebagai satu pertimbangan atau perbedaan yang bisa memberikan mereka pilihan gitu, karena bukannya 24 jam, harganya ya kadang-kadang beberapa barang jauh lebih murah gitu, sehingga waktu itu saya berpikir beberapa bulan yang lalu saya lihat ini hanya soal waktu bagaimana warung-warung Madura, warung-warung kelontong ini akan dikerjain gitu. Dan hari ini terbukti sampai ada aturan yang melarang warung Madura buka 24 jam. Dan yang menyedihkan bagi saya karena pemerintah seperti tidak mau berpihak kepada warung-warung Madura ini. Bahkan ini dikomentari oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Bayangkan, Kementerian Koperasi dan UMKM membela minimarket. Kenapa nggak sekalian kalian ganti nama aja jadi Kementerian Minimarket, bukan UMKM lagi? Karena warung-warung Madura ini kan warung-warung kelontong, warung-warung UMKM milik rakyat biasa, rakyat kecil yang ya secara modal mereka terbatas sekali gitu. Jadi kalau sampai kemudian Kementerian Koperasi dan UMKM justru membela aturan ini, meminta warung Madura untuk tidak buka 24 jam, bagi saya ini menyedihkan, tapi juga sekaligus adalah sebuah prestasi kepada rakyat-rakyat kecil atau rakyat-rakyat yang punya warung kelontong, karena ini membanggakan sekali gitu. Bayangkan, selama ini warung-warung kecil, warung-warung kelontong di berbagai daerah itu dikepung oleh banyak sekali minimarket, Alfamart, Indomaret, sehingga kemudian membuat banyak sekali warung-warung kecil di berbagai daerah itu tutup gitu. Kalah saing dengan Alfamart, Indomaret. Itu cerita beberapa tahun yang lalu. Karena minimarket seperti Alfa, Indomaret dan sebagainya itu lebih bersih gitu ya, lebih tertata. Kalau ngantri itu cepat sekali karena kasirnya itu ya bagus gitu ya, sudah ada sistem dan manajemennya juga manajemen yang bagus, bersih, ada AC-nya, terang gitu ya. Jadi warung-warung kecil, warung-warung kelontong itu banyak yang kalah telak gitu. Kalah modal, kalah penampilan gitu, kalah tempat, yang tempatnya besar biasanya. Kalau warung kelontong kan ya nggak ada tempat parkirnya gitu ya, beda dengan Alfa dan Indomaret atau minimarket lainnya. Ini cerita beberapa tahun yang lalu, warung-warung kecil ini, warung-warung UMKM, warung kelontong atau yang biasa disebut sebagai warung Madura ini, itu beberapa tahun yang lalu kalah telak di berbagai daerah. Dan mereka nggak bisa apa-apa gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh rakyat ketika melihat Alfa, Indomaret atau minimarket lainnya dan kemudian masyarakat justru memilih untuk berbelanja di sana? Termasuk saya juga belanja di sana sebenarnya. Ya kadang-kadang juga belanja di sana gitu, karena ya kalau pakai mobil memang lebih menyenangkan, lebih enak di minimarket. Tapi ya sekali lagi gitu ya, ketika banyak warung-warung kecil, warung UMKM ini dikepung oleh minimarket, dulu mereka tidak bisa bersuara dan tidak bisa melakukan apa-apa. Hari ini setelah minimarket dan kemudian Alfamart, Indomaret menjamur di mana-mana, dikepung sama warung Madura, kenapa baru sekarang kemudian pemerintah turun tangan? Kenapa nggak dari dulu-dulu gitu? Kita itu sudah kalah telak sejak lama gitu. Soal manajemen kalah, soal modal ya kalah orang ini UMKM gitu. Tapi waktu itu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kan nggak ada. Membiarkan begitu saja gitu ya. Bahkan memberikan izinnya lebih banyak lagi dan
dan kita sampai nggak bisa berbuat apa-apa. Lah kok sekarang mau bicara soal keadilan dan regulasi untuk apa? Sejak awal ini sudah nggak adil, sejak awal gitu. Jadi secara manajemen keuangan, modal, tempat, fasilitas, kemudian